serudung nang umah lawan nang abah ustad lawan ustadzah saking soleh dan solehahnya nang umah nang anak lahir dalam keadaan serudung. Ternyata bayar teliti apa kalinya ada sampah nyiau tidak nang umah ada sholat terpacul di kayak orang kampung tadi oh hebat kan dilahir ke serudung anak dia jalan rumah aku ada sholat terpacul nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina kitabahul 'azim wa bayyanahu bi sunnatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bismi sabri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-muqawmun wal muhtawun wa hadatin ashabi guru agama guru bisnis pada kita pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada perhimpunan Yasinan kalau banyak yang sudi kiranya memberikan waktu dan kesempatan dari belum untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mana sebenarnya ulun bukan daripada ahlinya. Kurang lebih 2 bulan yang lalu ulun tamuan kalau Ustaz Mujasidin kenaklah dan bila bulan Maulid tolonglah siapkan kira sini ada juga Ustaz yang masuk pas benar ruginya sejak awal dan mengisikan hati ini rupanya salah tulis kan ya membalas dia dulu sudah aku pandang orang mama abah sudah Ustaz aja begitu kan mandang ya kurang bikin orang gini rupanya bang melihat diri sendiri astagfirullahaladzim Ustaz pun salah tulis maksud dulu kau kami siapkan hari ini dia dulu salah tulis salah lama Jasidin kawakah yang namanya istiatannya kamu yun kawan lain aja Jasidin aku hendak mengambil bawakah yang datang di Mesir ini dia datang di Mesir terus potongan mereka ujulun yang lain aja dulu nah habis itu lainnya dan ulun pun di tahun ini sebenarnya pernah mengisi acara maulid khusus kamar selain daripada majelis-majelis khusus rutin. Biasanya hari Kamis, Jumat, atau malam Minggu. Jadi beberapa yang datang yang mau enak dulu untuk tahun ini yang lain aja dulu. Cuman si diri ini cerdas. Apa cerdasnya tamuan semalam ini musola sana, dan Jumat ini kena jelasnya. Soalnya ulun ya sudah pun sampaikan dengan jemaah kemudiannya mengisi. Nah, jelasnya. Hebat juga sih kenapa lagi menolak padahal hari ini pas gue jadwal kami di sana nah, cuman ada aja yang menggantikan luar biasa yang istri Ustaz cerdas akhirnya apa itulah diantaranya Allah menghendaki segala sesuatu ada yang terjadi di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang segala yang tidak kita dan itulah kadang-kadang yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan. Alhamdulillah yang segala puji syukur kepada Allah hari ini kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan kita yaitu menyambut
kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bahwasanya sepakat seluruh ulama bahwasanya nikmat terbesar bagi kita umat Islam adalah nikmat diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bala yang terbesar, musibah yang terbesar bagi kita adalah yaitu musibah dengan diwafatkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun akhirnya menyambut bergembira di mana-mana, kita melaksanakan namanya dengan maulid, dan beruntung asa kagum juga tadi, kagum apa hebatnya apa orang jatuh ke apa anu artinya apa, generasi bacaan masih panjang ya, kita berjalan kayak siang kami bukan berdoa kadang-kadang mantu cuma di karbak, jadi ini generasi ini bisa putus nih, amunnya ada dilancarkan ke kenangan selanjutnya, masih panjang lagi. Dan lagi selawat dan salam ta'ala kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengucap Allahumma sholli ala sayyidina, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah bertepatan dengan 12 Rabiul Awal dan penuh dengan keajaiban. Nabi kita lahir pun sudah penuh dengan keajaiban. Yang mana di dalam kitab tarikh bahwasanya disebutkan ketika lahirnya Nabi kita itu api yang ada di istana Persia waktu itu yang pernah padam ribuan tahun, ketika lahirnya Nabi kita padam. Istana di Bukhara runtuh. Dan yang lebih hebat lagi Pak, Nabi kita lahir dalam keadaan sudah bersunat. Walaupun ada juga yang menyebutkan bahwasanya Nabi kita disunat di usia 7 hari. Ya, ada juga yang menyebutkan Nabi kita sudah dalam keadaan bersunat. Ada perlu lagi dipotong-potong kita, karena macam kita mana selang dipotong dia pulang. Itu hebatnya Nabi. Kalau di wadah kita dan macam itu orang sudah bersunat, ada gue ya. Kami lahir berserudung sudah, ibaratnya lahir bayinya dilahir sudah pakai serudung. Nang umah lawan nang abah ustad lawan ustadzah, saking soleh dan solehahnya nang umah nang anak lahir dalam keadaan berserudung. Ternyata bayar teliti apa kalinya ada sampah nyium tidak. Umah ada sholat terpacul di kayak orang kampung nanti kok hebat kan dilahir ke serumah anak dia jalan rumah aku ada sholat terpacul. Nah itu udah kita juga Allah. Tapi kalau Nabi kita lahir dalam keadaan disunat, meskipun dalam keadaan yatim, dalam usia 6 tahun yatim, dalam keadaan susah Nabi kita. Nah, dan di saat itulah Abu Lahab senang dengan lahirnya Nabi kita, senang dengan lahirnya kemanakannya, akhirnya ia memerdekakan butaknya. Maka tiap dari sini azabnya Abu Lahabnya ponis sudah melakukan Al-Quran langsung sudah ponis bahwasanya si Abu Lahab ini ahli neraka. Paman Nabi, marina Nabi, setiap Senin diringankan azabnya dengan sebab kegembiraannya ketika lahirnya Nabi kita. Apalagi kita memang sudah dalam keadaan percaya dengan Nabi, beriman dengan Nabi, menyambut bergembira dengan kelahiran Nabi, maka itu tentunya lebih lagi. Dan itu adalah harapan kita nantinya di hari kiamat, dengan harapan mudah-mudahan kita mau berkumpul dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah di Jannatul Ma'wa. Amin. Kemudian lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia beberapa bulan, maka akhirnya kebiasaan Arab, anak itu apabila lahir maka disusukan ke
ke tempat-tempat, ke desa-desa, ke dusun-dusun. Dengan tujuan apa? Supaya jangan terpengaruh dengan lingkungan di kota. Karena maklum orang itu tergantung daripada kawannya. Jangan kau tanyakan keadaan seseorang, tapi lihatlah siapa kawannya. Kita bila anak bertaubat, bila kawan masih itu aja, ada harapan. Jadi bila anak bertaubat, ubah juga kawan menjadi kawan-kawan orang yang soleh. Bila kita tak kawan lawan orang anak pada bagus juga, taubat juga. Kita kepada anak menyambut orang kawan kita, menyambut minimal kita apa? Mau mengutakan minimal ma'i'itakan. Maka akhirnya Rasulullah pun disusui oleh Halimah datang dari kampung dengan tujuan apa? Dengan tujuan ingin mengubah nasibnya. Ayo Pang, kita wahai abahnya Al-Harisnya kita tulak ke kota, kita mencari uang anak kaya anak kita susui nih, dengan harapan kita dapat upah nenggana. Halimah ini orangnya susahnya juga di kampung, membawa unta yang paling uyuh, membawa kendaraan yang paling uyuh, kawan-kawan membawa kendaraan, membawa unta yang bagus-bagus, akhirnya ketinggalan. Habis anak-anak orang suku diambil oleh kawan-kawan. Halimah akhirnya apa? Tertamu dengan Nabi kita. Jadi Halimah, aku tertarik ya dengan anak ini. Ini siapa namanya? Ini Muhammad namanya. Bin Arwah Abdullah, mendengar Arwah Abdullah ada jadi Halimah, kenapa anak yatim? Tentu napa upahnya kada kau mau upah macam orang yang ada abahnya meninggalkan Halimah, tapi napa ada Allah keliling-keliling mencari anak susuan, ada tetamu. Lalu akhirnya napa dua laki bini ini tadi, daripada kita boleh uang lebih baik kita ambil aja sudah anak tadi, siapa tahu membawa barokah. Nah asalnya apa? Asalnya Halimah ini ada ikhlas hendak menyusui Nabi kita. Nah artinya apa? Kita pun apabila hendak berbuat kebaikan, walaupun asal-muasalnya ada ikhlas, bermasalah. Karena bisa aja Allah Ta'ala mendatangkan keikhlasan. Ada seorang ulama selalu beribadah, ditanya orang sini, apa pendapat kalian dengan ibadah ini? Maka ujar sendiri, kalau menurut ilmu pengetahuanku, ibadahku itu ada ikhlas. Lalu dia yang penanya, kenapa dia masih aja mengerjakan? Ujar sendiri, aku berharap siapa tahu nanti Allah memberi aku ilmu ikhlas, maka tubuhku sudah terbiasa untuk mengerjakannya. Jadi tetap aja gawi walaupun asal-muasalnya ada ikhlas. Paksakan untuk mengerjakan sesuatu mumpung masih kawan. Walaupun hati ada hendaknya, ada masanya yang hati hendak kemampuan kita kawal lagi. Berapa banyak pula sudah kawan-kawan kita yang sudah kada kawal di jalan. Kenapa ya aku jadi apa aja itu? Cuma kenapa lagi sudah berjalan? Kenapa? Uang asam sudah. Macam tadi. Karena kawan bawa obat ke dokter, sudah aku bawa obat ke dokter. Kenapa ya dokter? Ya tadi uang asam, itu pulang apa? Itu pulang darah kada normal. Macam komplikasi tadi. Betul Bang, ada api-api juga. Apa? Diobati asam urat tinggi, diobati darah tinggi, kemarin pulang karena obati beradaan duitnya ditutup. Bapak di apa aja, membawai ke polutan, misalnya ini polutan tak silahu, bawa pulang ke dukun, uji dukun dia ulang-ulang, bawa pulang pakai salam kawan, misalnya apa, misalnya pacar diambil orang, ini macam-macam dengan apa semumpung masih ada kesempatan walaupun hati ada terpaksa, mengapa karena Allah memberikan seperti Halimah tadi asalnya kita ikhlas, tapi ketika ketika aku gendong Muhammad di dalam gendonganku, maka aku rasakan keberkahan aku itu luar biasa. Susuku asalnya apa? Asalnya kering, anak itu sudah beberapa hari menangis, ada mau menyusu. Akhirnya setelah aku gendong Muhammad kecil, maka susuku langsung panjang. Maka aku susukan Muhammad sampai kenyang, susukan anak-anakku sampai kenyang, juga masih ada jalan. Kenyangnya masih ada. Wah ya harus. Ada juga orang salah paham. Ya
jenang laki tadi mengolitan di rumah jenang laki mah jenalah bila orang asontal bila mahalul tiap keluar susu orang bini lalu napa pas orang napa karbang berdiri ola al-banu alaina alinya napa nang bini nah awak ada susu biji kepala nang laki lain itu nak maksudnya bagi susu nah ini juga orang salah paham ini itu bahasa kita tuh masih apalagi bahasa orang lain jadi kami tulang ke Mesir tadi tulang ke Mesir syarat tulang ke Mesir harus bisa bahasa Arab sedangkan urut bahasa Arab itu dibidian aja jadi hendak tulang aja dites ulang semua kita tesnya online aja ya gimana alinya apa percakapan bahasa Arab untung apa online ini kan orangnya banyak nah yang diberangkatkan orang 40 se-Indonesia lalu tes bahasa Arab online habis itu alhamdulillah namanya dulu itu kan jadi kamu mendarahkan apa ini yang dicakapkan orang ternyata orang takut nama sudah berapa tahun mengajar lulusan dari mana bahasa Arabnya dulu dapat orang meter lalu ditakut juga di situ pertanyaan kedua apa motivasi paham aja cuma mau ucapan enakan apa bingung enak pas lalu apa ujian penanya ini apabila sudah pulang ke sana kena dapat ilmu apa kena kiat-kiatnya untuk menyampaikan membagi-bagi ilmu ke masyarakat anda belum nih maju belum kata-kata busnya kita salahnya apa ini caranya nih tekniknya soalnya apa sampai giliran ulun kawan-kawan lain mencecek pas sampai giliran ulunnya kan di HP aja kalau ilmu Abu Nawas apa tadi kalau kayak hilang sinyal halo padahal kada paham nih bingung udah ketahuan orang umurnya kayak halo aja sudah soalnya keluar pengumuman misalnya 3 hari kemudian pengumuman nama lulus dari 40 gitu tadi soalnya alhamdulillah termasuk 23 lulus nih belum ganti melihat alhamdulillah terbuat nama ulun berarti kira ulun bunga ada lagi nama bunga pada ulun Allah ya sampai terbang ke sana pas benar belum sedikit di sana dari bulan Januari puncaknya kami berangkat di bulan Februari dingin ibu ini kada tahu ada kaos kemana-mana harus pakai kaos pakai sal harus kaos tangan kaos batis sampai ke sana langsung menghadap saya disuruh pulang memperkenalkan diri oleh saya lalu satu-satu ditakuni pulang oleh saya ini banget semuanya sampai ke sini ujar saya orangnya orang Arab orang Mesir bahasanya bahasa Arab yang dipelajari bahasa Arab kan ada lagi bahasa Indonesia sampai sini ucap ujar sidin al-lugatu nisful ilmu apa bahasa itu adalah setengah ilmu aku sudah setengah bisanya Jasidin apa? Jasidin ditakoni sidin kawan-kawan karena nang tulak itu adalah pimpinan pondok para kiai kawan-kawan untuk para kiai lalu ditakoni kiai ini dari mana dari Sulawesi ada 11 Sulawesi ditakoni buat Sulawesi dulu itu dokter sembataan S2 S3 ada dokter ada profesor nang tulak orang aja Ustaz kampung ditakoni dari mana dari Sulawesi pimpinan pondok apa pimpinan pondok ini mengajar sudah berapa lama lulusannya apa pas giliran ulun siapa nama apakah antum pimpinan pondok lah antum modern berdasar lah kan apakah antum imam sholat bukan apakah antum kiai bukan juga bapak siapa antum nih ujang saya deh siapa antum ini penjualan pulang pedagang gas penjualan gas di rumah jadi tertawa pada saya itu jadi ujar saya itu kenapa bisa sampai ke sini jadi ujung menjawab itulah yang apa Allah min haitsu la yahtasib Allah kalau memberi rezeki yang ada di sangka-sangka mencium langsung saya telondahi ulun di sini ya panggil ulun
Jadi dari 40 orang itu cuma ada lagi yang 40 orang itu pun dites lagi. Karena tadi apa juga nih turunnya. Tadi apa juga timbul lulus pulang di sana. Jadi beda kan pulang dua kelas. Satu kelas itu khusus belajar bahasa ada 9 orang. 9 jadi 31 yang belajar masalah fikih, belajar masalah fatwa, kemudian sampai masalah DNA pun belajar makanya bingung sampai menggambar itu di DNA apa ini saya bakal mempelajari DNA ulun sangka tadi kalau masih itu belajar tasawuf atau apa yang masalah DNA apa ulun boleh sini mau itu masalah DNA ternyata jalan itu ternyata saya itu mau mendidik kita ya. Sampai sana ada orang 9 ada orang 31 angkat tangan ulun saya ulun ikut yang ke kelas bahasa aja daripada ulun terpaham karena di kelas yang ke-31 maka ujar saya tadi kalau ini masih ada bisa aja masih kami ada percakapan juga yang mendengarkan aja kalau paham aja ada masalah kalau paham udah paham namun kalau bercakap-cakap nanti pondok kita salah ada percakapan bahasa Arab tapi kalau berpaham insyaallah pahamnya itu kalau paham ya ada percakapan dalam bahasa Arab karena terbiasa lidah mengucapkan bahasa Arab. Ternyata sampainya di situ ulun minta hendak kelas bahasa aja kalau diizinkan oleh jadi sini adalah anak jekam ternyata setelah masuk ke situ tiap kali tadi ditunjuk satu-satu ke pantai ulun kayak apa julunnya ya Allah ya Rasulullah mudah sini terlihat kalau apa awal pulang bapak bisa awalnya sini tahun ini dapat aku menjawabnya sejak awal apa anak hari ini aku baru bisa dua cuman kewadangannya alhamdulillah ditolong aja oleh Allah pas anak bilang pas anak dapat adik saya kali kau mau apa sih itu anak kali kau ada berikan rupanya apa kali kau apa malam dulu kau malam berselawat sallallahu alaihi wasallam turun hadiah saya untuk saya nang pelajari dan kada penakutnya aku kada melihat manjur juga jual selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun apabila ada hajat bangunlah di waktu malam bersalawatlah kepada Nabi bertawassullah kepada wali-wali minta apa nang kita minta insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasakan itu di antaranya. Maka Rasulullah pun akhirnya beliau disusukan oleh Halimah dan Halimah pun merasakan barokah yang begitu luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya orang nang makimo, orang nang selalu maandak, orang nang selalu makan di dalam hatinya kepada orang soleh terlebih lagi kepada Rasulullah maka akan mendapatkan barokah. Halimah jasadnya Nabi dapat, kita ada mungkin lagi dapat jasadnya Nabi. Lalu apa? Maka kita andak adalah di hati kita adalah mengantar Rasulullah di dalam hati kita. Mengutamakan Rasulullah di dalam hati kita. Menyambut kita gembira kita dengan adatnya Rasulullah dan selalu memandang-mandang kemanapun mata kita memandang kemanapun hati kita rasa jangan pernah kita tinggalkan Rasulullah itu hati kita. Adapun zahir badan kita apabila sesuai dengan sunnah apabila sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah maka hati tadi itu bakalan bergerak. Makanya zahir badan ini apabila sesuai dengan sunnah hati itu pasti umpat pasti mengikuti luar. Apa zahir badan kita? Bagaimana keadaan Rasulullah di rumah tangga? Karena yang paling lengkap Rasul Nabi yang paling lengkap sejarah hidupnya mulai belum lahir sampai wafatnya itu cuma Nabi kita Muhammad. Kalau Nabi yang lain ada lengkap. Nabi kita itu paling lengkap Nabi Isa. Jadi ada begini. Kalau misalkan kayak berumah tangga atau Nabi Isa. Kemudian lagi Nabi Musa. Jadi begini sini saya kok aja.
artinya nama lebih dari satu awal dicontoh. Kemudian dari Nabi kita waktu kecil ada kisahnya, Nabi kita waktu bayi ada kisahnya. Itu sejarah Nabi tertulis dalam kitab-kitab, di dalam kitab-kitab tarikh. Ada lengkap Nabi yang lain, ada bagaimana Rasulullah berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah 20 tahun lebih. Bagaimana Khadijah memuliakan Rasulullah, setiap kali Rasulullah datang Khadijah menyambut, berdiri Khadijah menyambut kepada Rasulullah. Itu di antara akhlak daripada pembinian. Jadi ada pembinian pelacur menulis buku. Judul bukunya tadi, kenapa suami-suami antum, suami-suami kamu jatuh keperlukan kami. Pelacur menulis buku, ayo bukunya itu ibu-ibu nokalan anak tahu laki kuni jadi sampai sikap jablay. Apalagi kuni jadi jatuh pelakor tadi. Oh, kami bukan ternyata apa di situ. Ternyata lihatnya padahal di dalam buku itu bungas bini-bini yang ada di rumah. Cantiknya cantik bini-bini ada di rumah, tapi penyambutan kami lebih daripada mereka. Iya, mana tahu tadi. Warung-warung itu lalu lagi singkat latihan mantap. Jangan tambah sepeda waktu pakai mobil tuh, bisa lagi main. Banyak mandak kita di warungnya kenapa langsung berdirinya. Jadi apa bang, mau minum apa bang? Kita masih di kendaraan, jadi masih di motor jadi salah kita apa? Diambilnya dituturnya. Ternyata sambutannya adalah sambutan macam itu. Kalah di gini keluarga binian yang ada di rumah. Kita melafian. Kalau masuk ke dalam rumah ini tadi ada buku basah, ada abu terbalik. Yang menanti bahan lain macam-macam tadi. Ini ulun pengalaman masih bujangan waktu memondok di Darussalam dulu tahun 2009. Waktu itu ingat ulun masih 2009. Ulun pakai sepeda motor waktu itu sepeda motor Satria F gaya waktu itu Satria F zaman masih muda tuh. Jadi mulai dari mata kuliah itu pakai selawar lepes, pakai jaket, lelek, ambil tas. Sampai ke Jilatan hujan air, antara Jilatan sampai Sabuhol itu ada rumah orang lagi nih, buah-buah di situ. Ini akhirnya pas abad pas di jembatan turunan itu, jembatan namanya itu ada situ warung sebuah. Pas abad hujannya singgah ke situ, singgah di rumahnya kan, di warung tuh singgah. Ketanduhan di higanya nih, di situ ada bapak-bapak minum seekong nih, akhirnya keluar. Penjaga warung tadi pakaian sangat pulang di atas sebelah lalu hujannya menanggung mas masuk mas ini aja perbuat aku dari mas dia masuk sini mas berdiam aja ulun deh mau ngamar mas ya mau jawab mau ngamar mas berdiam aja ulun deh gak mau ya mas ya berdiam aja ulun mau jawab diam aja ulun. Lalu apa? Ahlinya bapak-bapak nang duduk tadi masuk kita jangan dalam sudah tadi ya. Nah dulu dia. Antar kata jalan macam itu, itu jalan macam kayak lawas-lawas ini. Buat juga. Kali ini hanya jalan tapi kan kalau ini juga bisa mau soal buat. Dulu lagi hujan. Itu alahnya kita ini. Ada orang datang ke dokter ulun dokternya kalau nguring bingung juga nih mata ini kenapaan maka ada tadi bukan kada nguring tekanan darah tinggi ulun ini tekanan darah tinggi ini kenapa nih sebabnya nih lalu ya dokter tadi itu apa guling hitam ini aja lah jamnya pas saja lah. Kalau jamnya pas saja tahu ulun bulan memang sehat itu adalah bulan 8, 6,
sampai 8 jam di dalam sehari semalam. Jangan sampai kurang daripada 4 jam saja. Sudah menjadi dokter cuman berkualitas, ada guling ikannya. Jadi dokter tadi. Nah, itu belumnya nang ada tahu nang kayak apa nambah kualitas, nang kayak apa nang ada. Nambah kualitas lawan adanya. Jadi dokter tidur itu walaupun sebentar, tetapi kalau berkualitas, Allah biar sehat. Tapi tidur itu walaupun lama, tapi tidurnya tidak berkualitas, maka itu ada sehat. Lalu dok, apa tidur yang berkualitas? Yang kan Ustaz yang pernah tahu bahwasanya istri-istri Nabi seringkali menidurkan Nabi di paha. Kita membaca sejarah bahwasanya Rasulullah sering tidur di pangkuan Aisyah, sering tidur di pangkuan Khadijah. Tidur yang paling berkualitas walaupun cuma 10 menit, Rasulullah guling 10 menit, kadang-kadang antara ajan dan iqamat berabah di pangkuannya Siti Aisyah. Ternyata itu adalah guling yang berkualitas, karena bahwasanya perempuan itu tadi adalah yang paling mampu. Ujar si dokter itu tadi, dulu macam itu, masalahnya mungkin itu ayo latihan guling dipahami ini ya. Tapi dok paham bini ulun terus jadi dokter cari nang lama. Dulu dokter menyesatkan. Ini apa? Ini untuk kita memadai anak-anak kita yang akan datang. Cucu-cucu kita hanya kawin. Nanti antaranya itu kuliahan kayak sekali-sekali atau tiap hari latih itu dipahami kita yang sudah Tuhan. Asalnya kada mengamalkan ketemu atau kulik kalau ada tamu pengajian. Dia latih pokoknya guling dipahas. Bingung kita latih ini kan apa ini kan ada kayak biasanya jangan-jangan ngomong apa ini bingung kita kecuali kita kan putar kamarnya ada yang kita ada perluan lagi namanya seakan sebenarnya orang tak tahu masih itu tujuh lagi merekam juga panjang itu tidak diupload. Kesan apa bukan kesan apa bukan kesan kenang-kenangan aja. Nanti diupload di YouTube. Ternyata. Lawas-lawasan ternyata dibayar juga. Jadi juga ada video atau di YouTube. Ternyata lawas-lawasan video kita itu dibayarnya. Sudah sampai sekian puluh ribu subscribernya, sekian jam kena tontonannya. Dibayarnya juga. Padahal kita ini apa untuk sekedar komunikasi. Sekedar kenang-kenangan kita. Karena kan kadang bilanya ada videonya, kita lihat oh ya arwah hari di sini. Terus oh ini hari ternyata rajin dua pengajian. Oh ternyata arwah airnya rajin dua pengajian. Sebenarnya enak gue. Nah jadi ternyata bahwasanya kita ini tadi itu apabila kita ngaji, apabila kita penuh dengan ketenangan, ya dokter itu tadi ternyata adalah bisa menyebabkan kesehatan kita. Ternyata itu adalah ketenangan. Di mana ketenangan bisa kita dapatkan yaitu kita hadir datang ke majelis hadir datang ke majelis maulidan, hadir ke majelis tablik dan lain sebagainya. Di mana bukti ketenangannya? Buktinya kian banyak yang tersangkar di Gelawang. Saking tenangnya tempat pengajian berapa banyak tadi orang awal guling lapor ulun awal guling malam itu kenapa malam ini ulun bingung juga asal ada dia juga nanti dipikirkan cuma ada mau guling ya dokter apa nih minum obat ini nah ini minum obatnya sekali sehari, ini 2 kali sehari, ini 3 kali sehari. Kulit kalau mah bertambah pusing pada kalau lagi mengatakan obat tadi mana minum 3 kali, mana minum 2 kali bertambah pusingnya. Lalu apa? Ternyata yang paling tenang dia adalah hadir di majelis. Banyak kalau kita mau pada tenang itu cobakan jadi datang ke majelis ilmu. Yang jangan pun mendengar ustaz pembacaan melihat rumah ustaz ini bisa guling sudah. Datang panitia masjid. Begitu beberapa kali WA Ustaz ya, awak kian kena gilanya Idul Fitri
khutbah khutbah raya ya ulun lain aja gue apa sebab ulun ini termasuk tipe ustad nang awal menggulingkan jamaah, sedangkan khutbah ini adalah suaranya harus keras, suaranya harus lantang supaya jamaah jangan guling, supaya bangun. Adapun ulun ini ada tipe ustad nang menggulingkan lawan jamaah, yalah jangan ada percaya dari hati kena datang ke jamaah ulun sampai di sekolahan, kalau di sekolahan guling semua santri berataan ulun video tampilkan kepala sekolah. Nah ini setengah daripada keramat ulun yang bertakon nama apa keramat itu nah Allah menggulingkan jemaah alasan boleh diguling itu jalan apa buktinya di majelis itu penuh dengan ketenangan. Kenapa? Karena malaikat rahmat turun di situ. Apalagi rumah-rumah kita pun apabila kita baca qasidah memuji dengan Rasulullah, maka akan turun rahmat, bahkan Nabi kita pun hadir ke rumah. Di dalam kitab anak buat majelis biasanya bacaan akhirnya pun juga aksi ya juga enam ya juga. Lalu ulun ini membaca kebukaan nanti ada kitabnya, ternyata di kitab enam itu ada satu kisahnya dari penulis yang sangat bagus, kisah mau menyambut maulidnya. Bahwasanya sidin kisahkan di situ Jasidin apa ketika itu di Mesir ada sepasang suami istri bertetangga Yahudi dua laki ini, orang Islam dua laki ini. Karena di Mesir itu banyak orang Yahudi, Mesir berbatasan langsung dengan Palestina. Jadi kami ini kadang sembarangan di Mesir itu foto-foto yang makin videonya kan awal. Apabila kelihatan oleh polisi disuruh dihapus, disuruh tangkap atau HP-nya diambil. Kenapa ditakutkannya mata-mata? Komplek Yahudi kami dibawa oleh supir, namanya Abu Adam, supir langganan. Motornya itu motor Chevrolet kembali motor halus, rasanya 8, muatnya 8, dibuatin ya 12. Yang kami sama santet di dalam motor itu dibawanya bawa keliling, ini yang akan bawa ikan keliling Mesir murah, masa kelilingan itu murah aja cakarannya 100.000 itu seharian. Duit kita nih mulai pagi sampai malam 100.000 dibandingkan duit kita sekali kami ke Mekah mulai mengambil nikah sampai ke Masjidil Haram saya ngomong 20 rial 9 hampir 100.000 sampai kami ucap jangan di Mesir terpacul motornya bawa kita nih saya ngomong 100.000 di situ sekali pulang aja paling 5 km kan. Lalu dapat dibawanya keliling dengan Abu Adam lewat komplek perumahan mewah. Mesir itu agak kumuh. Lalu komplek perumahan mewah, lalu di situ dijaga oleh tentara tetap senjata, bahkan ada mobil tanknya. Lalu jadinya Sodiki ini komplek Yahudi. Kenapa jadi dijaga ketat oleh tentara? Karena takut kalau tidak dibom, takut kalau tidak dirusuh orang Mesir. Orang Mesir luar biasa juga bencinya lawan orang Yahudi itu tadi. Jadi dijaga, ada khusus komplek Yahudi. Hanya membatasi langsung dengan Israel, negara apa berbatas dengan apa itu dipagar oleh kawat kulit pesetu tegangan tinggi itu bisa aja situ. Jadi kita jauh-jauh aja kalau maka ketika itu di Mesir ini ada berdua bertetangga, dua laki bini Islam, dua laki bini Yahudi. Orang Yahudi ini bukan dua laki bini waktu malamnya. Yang bini kalau nang laki apa yang digawi oleh tetangga kita nih bilanya datang ke Rabiul Awal selalu ke pesta, selalu mengundang tetangga, selalu mengadakan makanan ke pesta itu nyambat kita deh. Hanya orang Yahudi, kafir. Jadinya kenapa jadi ke pesta terus? Lalu jangan laki ini bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran nabinya, makanya bergembira dengan lahirnya nabinya, makanya mengadakan jamuan. Oh yang begini aneh juga dihapunya.
Ya ada juga macam-macam Yahudi ini. Hendak boleh dua laki bini mengisahkan orang. Jadi kita bilangnya dua laki bini mengisahkan orang. Gitu. Ada oleh dua laki bini sebelum boleh mengisahkan dulu. Mengisahkan, digesahkan hari tahu orang. Hendak boleh dua laki bini di mana lah jadi tuh dapat duit. Jadi kalau menokal motor, kami maka mabahnya ayam pilih sebuah aja kalau mau gantung. Saya aja ngabang pilih sebuah kalau mau gantung kan betul ikan piring. Kembali aku ya laki jadi maling aja pak ya lakinya tuh ya. Sebelum boleh mengisah orang dulu. Jadi dua laki bini mengisah orang, akhirnya terguling dua laki bini. Lalu nampak lalu enam bini ini tak mimpi melihat kejadian bahwasanya datang seorang laki-laki emas rupanya berwibawa dan lagi elok rupanya dan bagus keadaan badannya diiringi oleh pengikut-pengikutnya yaitu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka begini tadi aku rasa tertarik melihat wajahnya dan hebatnya Nabi. Kalau ucap pun melihat saja orang sudah ada gaya tarik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang macam kita main sedang memandiri dia orang sudah itu asal yakin aku nih memandiri ustadznya ada meyakinkan kalau ustadznya dulu hanya lulus waktu itu ajar pondok habis itu disuruh jadi JBG memang bulan puasa yang terawih jadi hujan undang ada supir kami menjemput di pos 1 yang tunggu jadi dari setengah 6 yang 5 yang bukanya di sana aja itulah kayak lu nih kedua lawan mobil tadi membawa soalnya supirnya datang membawa tamuan tadi lawan supirnya pakai baju biasa ini bawa api dia pakai baju pakai kupiah habis itu ujar yang supirnya dinding dia ustadznya mana aja ada mungkin lupa pada aku lalu ustadznya aja bertanya dari api itu banyaknya ngurus ustadz. Jadi kita ini juga lain pada Nabi, lain pada Rasulullah. Orang melihat Nabi kita aja sudah punya gaya tarik. Wanita Yahudi ini tadi melihat Nabi kita masuk ke dalam rumah tetangganya tadi diiringi oleh pengikut-pengikutnya. Maka ujar si beginian ini tadi bertakung di antara jemaah itu. Siapa orang itu tadi? Dijawab itu adalah Muhammad Nabi kami datang ke sini karena menggembirakan yang rumah ini karena ini setiap tahun mengadakan maulid Nabi. Maka ujar yang sebeginian tadi, amun aku memandir lawan Muhammad itu mau lah Muhammad itu memandiri aku. Oh tentu ujar mau aja Nabi kami mau aja memandiri. Akhirnya mendatangi lawan Nabi. Ya Muhammad, ya kan? Itu sih dia mengiyakan kita kan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Sayyidina Muhammad. Ini sih dia mengiyakan ya Muhammad. Ya. Apa dijawab oleh Nabi kita? Labbaik ya Nabi kita. Bahasa kita ya Allah pun ini tahajudnya deh beginian tadi apakah engkau ini wahai Muhammad menjawab panggilan itu harus lawan orang padahal engkau Muhammad tahu bahwasanya aku ini orang Yahudi aku ini musuh engkau bukan daripada umat engkau segitu lembutnya karena engkau menyambut panggilanku. Nah tertarik orang sudah nih maka ujian Nabi kita aku kalau bakal menyahut dengan panggilanku kecuali Allah sudah memberitahu bahwasanya engkau akan dapat hidayah. Mendengar itu tadi nampaknya langsung ke Islam di hadapan Nabi kita. Hidayah. Kalau begitu wahai Muhammad, aku bersaksi anak Rasulullah bahwasanya engkau Rasulullah bahwasanya ya Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah. Bangun beginian tadi. Ibadah bang, tadi jadi aku rahasiakan ke Islamku di hadapan laki ini. Untuk kulit tadi, aku esok hendak menyambut maulid Nabi juga. Islam di dalam mimpi di hadapan Nabi kita. Maksudnya bangun keluar kamar, bingung melihat makanan sudah siap di ruang kamu. Macam-macam makanan sudah siap keluar dengan laki. Jadinya kita keluar dengan laki apanya nih? Jadi dipak makanannya. Maka ujar laki menjawab, aku menyiapkan makanan ini adalah untuk menyambut kelahiran nanti kau malam tadi kalau Islam di hadapannya. Bingung ini gimana kalau aku masuk Islam, aku hanya bangun dan aku pulang di dalam mimpi dan menceritakan lagi dengan siapapun. Maka menjadi laki aku pun melihat mimpi merasakan mimpi seperti apa yang merasakan dan
aku pun bersungsung berubah daripada Islam. Akhirnya dua ini masuk Islam. Dapat hidayah itu ada di dalam kita sekarang. Aku pindah dari dua tadi kan pilihannya itu baca. Padahal sudah lama sih berapa ratus tahun sudah kita pikir. Ternyata itu apabila kita menyambut keluarga, kita yakin kita bahwasanya Nabi kita datang mengunjungi ke rumah kita. Pada awal kita mengadakan di rumah bersama-sama mengajar ini menyumbang 1.000-2.000. Karena ada ulama mencetakkan setidaknya 1 dirham saja digunakan duitnya untuk apa? Untuk menyambut kelahiran Rasulullah, maka Allah akan membalasnya 1.000 dirham. Hari itu kita menyumbang dibalas 1.000 kali lipat. Satu dibalas 1.000 artinya 1.000 kali lipat kan? Jadi tidak hanya kita menyumbang 1.000, maka bakal dibalas oleh Allah 1 juta. Namun itu dia pas saja aku sudah menyumbang pas menyumbang 1.000. Ditambah dipahan sedikit-sedikit, hanya 1.100. Ada bertambah aja. Yang berapa? Ada dia main kabupaten ada berita. Dia ngomong situasi ini. Makanya biasanya ini jarang biasanya apa cuma biasanya pengajian ada kitabnya aja. Yang benar mau panggilan ada berkami Ustaz yang cerdas bisa sendiri ada perlu banyak ayuan dia sendiri tapi langsung kena. Lumayan bro dari hebatnya namanya sentuh di hatinya maka yang menjadi ilmu selamanya. Mungkin belum banyak minta ampun, minta maaf, minta halal dan banyak minta apabila di dalam penyampaian ada kurang berkenan, ada kurang pantas, maka mohon untuk dimaafkan dan belum banyak minta doa kepada umat yang bertahan. Mudah-mudahan dengan barokah kita dengan berkat kita menyambut kelahirannya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, kepada kampung-kampung kita, khususnya kepada negara kita Indonesia, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa